Pagi anak-anak, perkenalkan nama Ibu Andini Ariani Witonga, Ibu yang akan mengajar matematika wajib di kelas kalian. Kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari pada materi yang pertama ini? Nah, yang pertama itu kita akan membahas apa itu nilai mutlak. Kemudian apa itu definisinya, sifat-sifat nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, dan yang terakhir nanti adalah grafik nilai mutlak. Sekarang kita akan membahas apa itu nilai mutlak. Atau ada yang sudah pernah mendengar apa itu nilai mutlak? Ya, kalau sudah atau ada yang sudah membaca bukunya, lihat pengertian nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu adalah jarak antara bilangan dari titik 0 pada garis bilangan real. Nah, karena jarak itu selalu bernilai positif, maka nilai mutlak juga nilainya selalu positif. Ingat ya, nilai mutlak nilainya selalu positif. Nah, sekarang kita pakai garis bilangan supaya lebih paham maksud dari jarak itu sendiri. Ya, saya punya garis bilangan di sini. Yang pertama ada dari 0 ke 4 dan dari 0 ke min 4. Nah, kita lihat di sini. Jarak dari 0 ke 4 itu adalah 4 satuan. Dan jarak dari titik 0 ke min 4 juga 4 satuan. Nah, di sini tampak bahwa jarak itu selalu bernilai positif dan tidak pernah negatif. Ingat ya, jarak itu selalu positif. Simbol tanda mutlak itu disimbolkan dua garis tepi. Nah, seperti ini dia ya. Suatu bilangan maupun dalam bentuk aljabar. Nah, contohnya ini dia ya. Ini cara membacanya. Harga mutlak atau nilai mutlak dari X adalah atau sama dengan X. Yang ini, ya, apa cara membacanya? Harga mutlak dari 2 sama dengan 2. Nah, sekarang yang ini. Harga mutlak dari min 3 adalah 3. Kenapa? Karena tadi nilai mutlak itu selalu positif. Nah, sekarang kita bahas tentang apa itu definisi nilai mutlak. Nah, ini dianya. Harga mutlak X itu dia punya dua kemungkinan. Yang pertama, X jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan yang kedua, min X jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, dan bagaimana jika persamaannya itu dalam bentuk aljabar? Nah, inilah dianya. Saya bacakan di sini. Harga mutlak AX tambah B itu punya kemungkinan yang pertama, AX tambah B untuk AX tambah B jika dia lebih besar dari 0. Nah, yang kedua, min harus ada negatifnya. Kenapa? Karena dia lebih kurang dari 0. Ini dianya. Min buka kurung AX tambah B untuk AX tambah B kurang dari 0. Ini dia contohnya. Nah, yang pertama, nilai mutlak dari setengah itu sama dengan setengah, karena setengah itu lebih besar dari 0. Nah, yang kedua, nilai mutlak dari 5 itu sama dengan 5, karena 5 itu lebih besar dari 0. Nah, sekarang lihat di situ. Ada nilai mutlak dari min 3 sama dengan. Nah, kenapa timbul min di depannya ini? Karena tadi kurang dari 0, makanya minnya ada. Nah, min
dikali min 3. Itu hasilnya adalah 3. Karena min 3 itu kurang dari 0. Nah, bagaimana penyelesaiannya jika dalam bentuk aljabar? Ini saya punya contoh. Tentukan nilai mutlak dari X tambah 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, yang pertama kita masukkan ke definisi kalau dia bentuk aljabar. Yang pertama, nilai mutlak X tambah 2 sama dengan, yang pertama X tambah 2 jika X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, min Pak Guru, X tambah 2 jika X tambah 2 kurang dari 0. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, saya buat di sini, ada catatannya. Jika X tambah 2 lebih besar dari 0, maka X lebih besar dari positif 2-nya ini, kita pindahkan. Nah, kalau positif pindah jadi apa? Ya, negatif. Makanya di sini 0 kurang 2. Nah, 2-nya kita tulis lagi. X lebih besar sama dengan 0 kurang 2 berapa? Ya, min 2. Nah, makanya di sini hasilnya menjadi mutlak X tambah 2 sama dengan X tambah 2 jika X lebih besar sama dengan min 2. Dan yang kedua, kita kalikan negatifnya nih. Negatif dikali X, min X. Negatif kali positif 2, min 2. Jika X kurang dari min 2. Ini sama penyelesaiannya seperti yang di atas. Ya, yang kedua ada contoh seperti ini dianya. Hampir sama, cuman ada koefisien di depan X. Ini dia soalnya. Tentukan 2X kurang 5 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, penyelesaiannya sama. Kita masukkan dulu ke definisi nilai mutlak yang tadi. Ini dianya. Mutlak 2X kurang 5. Itu yang pertama, 2X kurang 5. Jika 2X kurang 5 lebih besar dari 0. Yang kedua, min Pak Kurung 2X kurang 5 jika 2X kurang 5 kurang dari 0. Nah, saya buat catatannya di sini. Kalau dia 2X kurang 5 lebih besar dari 0, nah, 2X-nya kita turunkan ke bawah. Kemudian yang negatif 5 ini kita pindahkan. Negatif pindah jadi positif. Nah, sekarang ya di sini 2X lebih besar atau sama dengan 0 tambah 5. 0 tambah 5 itu adalah 5. Nah, jadi di sini 2-nya itu kita pindahkan. Kalau kali, berarti kalau dipindahkan jadinya bagi. Makanya nilainya menjadi X lebih dari atau sama dengan 5/2. Nah, jadi seperti inilah dia penyelesaiannya. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ibu tentang nilai mutlak. Nah, jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.